Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RIS Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit. Oke teman-teman ya, di video kali ini Heri nanti akan membahas tentang pupuk NPK mahkota ya. Di situ terkandung kandungan haranya 13, 8, 27, 4, 0,5% ya untuk boronnya. Jadi di kesempatan video kali ini nanti Heri akan menjelaskan itu, tapi alangkah baiknya sebelum masuk ke penjelasannya, untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel RIS Official ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya dapat updatean video-video terbaru dari saya. Jadi untuk penjelasannya ini nanti, kemarin dari waktu di tempat penjual pupuk ya untuk petani ya khususnya, dan di situ ada teman kita juga petani, dia bertanya yang bagus untuk pupuk sawit itu apa bang ya, tergantung ya untuk medannya dan yang kebutuhannya. Di situ udah mulai TM, maksudnya TM itu tanaman menghasilkan, atau masih TPM atau tanaman belum menghasilkan. Jadi di situ kemarin sempat ketemu teman juga ya, sama-sama petani, jadi sekalian dijelaskan di situ, baru teman kita itu paham. Nah dari situ Heri kepikiran mau menjelaskan pupuk NPK mahkota ini ya. Jadi nanti setelah Heri jelaskan, kalau ada masukan atau pendapat silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar seperti biasa. Jadi kalau emang kurang jelas nanti Heri tuliskan juga, dari penjelasan Heri kurang jelas nanti Heri tuliskan di kolom deskripsi seperti biasa, nanti teman-teman bisa baca di situ. Oke, untuk teman-teman seperti biasa ya, sebelum Heri masuk penjelasannya, Heri tanya kabarnya dulu lah ya. Gimana kabar teman-teman yang sudah subscribe di channel RIS Official ini maupun yang sedang menonton video ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di video kali ini jadi akan membahas tentang pupuk NPK mahkota yang kandungannya 13, 8, 27, 4,054, terus 0,5 boron ya. Jadi kemarin waktu Heri beli pupuk, ada teman kita juga petani yang seperti Heri bilang tadi, dia tanya yang bagus untuk pemupukan di kebun dia apa, tapi itu tergantung kondisi lapangannya ya teman-teman ya. Jadi kita di video kali ini jadi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 13, 8, 27, 4, 0,5 B2O3 ini, atau bisa disebut dengan boron ya. Oke, untuk yang pertama, untuk teman-teman yang wajib ketahui jika membeli pupuk itu, dilihat dulu dari labelnya ya teman ya, karena di kementerian itu biasanya sudah dicantumkan label untuk kandungan haranya. Jadi kalau kandungan haranya itu seperti di pojok ini ya, jadi kasih kotak itu tidak jelas, berarti tanda-tanda pupuk itu palsu. Oke, yang pertama itu, dan kita langsung masuk aja. Jadi apa yang dimaksud dengan 13N, 8P2O5 ini, dan 27K2O, terus 4MgO, dan 0,5 B2O3 ini. Jadi artinya itu teman-teman ya, jadi teman-teman wajib pahami juga untuk pemahaman ini. Artinya dalam 1 kilo atau dalam kandungan 1 kilo itu di pupuk NPK mahkota ini, 13% itu dalam 1 kilo itu adalah 130 gram ya teman-teman ya. Jadi perkaliannya 1 kilo itu kan 1000 gram. Nah 13% itu dikalikan, atau 1000 gram dikali dengan 13%, maka akan ketemu 130 gram. Jadi di dalam kandungan
NPK mahkota ya maksud saya, itu dalam 1 kilonya terdapat 130 gram nitrogen. Maksudnya kandungan haranya N ini, jadi sudah bikinkan konten-kontennya yang bila mana sawit kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, kekurangan kalium, begitu juga kekurangan boron ya teman ya. Di sini maksudnya N itu nitrogen, jadi untuk hara N ini adalah untuk daun ya teman ya, daun maupun pelepah. Dan untuk P2O05 ini fosfor, dia itu akan merangsang pertumbuhan akar maupun batang supaya penyerapan haranya lebih maksimal. Dan untuk 27K2O ini itu adalah kalium, dimana dia akan mempercepat atau intinya untuk ke buahnya, jadi sangat berperan penting ya untuk kalium ini. Makanya di sini tertera 27%, berarti kali 1000 ataupun 1000 gram dikali 27%, terdapat kandungan dalam 1 kilo NPK mahkota ini adalah 270 gram. Jadi itu ya teman ya. Oke, yang pertama untuk kandungannya itu nitrogen di dalam pupuk NPK mahkota ini. Terus yang kedua adalah fosfor, dan yang ketiga adalah kalium ya teman ya. Jadi dari situ saya harap teman-teman bisa memahami nitrogen ini untuk daun dan pelepah lah ya intinya. Terus fosfor ini untuk batang dan akar, dan kalium ini untuk buah. Terus untuk 4 MgO nya ini apa bang ya? Nah, jika teman-teman tanya begitu, untuk MgO ini adalah magnesium ya teman ya. Kok kandungannya cuma sedikit 4%? Nah itu nanti jika teman-teman udah pakai pupuk NPK mahkota ini, jadi teman-teman wajib tambahkan untuk dolomit ya, kapur dolomit atau pupuk dolomit, karena di sini tergantung termasuk kecil ya, karena cuma 4% dalam 1 kilo NPK ini, maksudnya itu cuma 40 gram dalam 1 kilo, itu jumlah yang sangat sedikit. Maka teman-teman wajib menambahkan pupuk dolomit ya, untuk intinya untuk menetralkan tanah supaya yata asamnya itu tidak terlalu tinggi ataupun kurang ya teman-teman ya. Jadi bisa memaksimalkan lagi untuk penyerapan hara yang kita berikan ke tanaman sawit kita. Nah, kenapa juga ini bang kok 0,5 B2O3 nya untuk boronnya? Nah, maka sebelumnya Heri sudah bikinkan kontennya juga, teman-teman bisa tengoklah di pojok ini itu kontennya. Karena boron ini sejumlah yang dimaksud dengan boron ini yang diperlukan tanaman sawit itu alternatif jumlah yang sangat sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau 0,5 ini berarti 5 gram aja ini kandungannya. Teman-teman ya bisa lah kalau emang ditambahkan, karena jumlahnya itu paling tidak ya antara 50 gram ke 100 gram untuk pupuk boron. Mungkin bisa dipahami ya dari penjelasan Heri. Jika nanti penjelasan Heri kurang dimengerti, seperti biasa Heri akan tuliskan di kolom deskripsi, teman-teman bisa baca untuk kandungannya NPK mahkota ini, apa yang dimaksud dengan 13%, 18%, 27%, 4%, dan 0,5%. Jadi itu tadi ya yang Heri maksud dan Heri jelaskan. Terus juga untuk pemakaian, misalnya teman-teman tanya cocok enggak untuk Bang Heri ini, cocoknya untuk pakai pupuk NPK ini dipakai di lahan apa? Sebenarnya sih untuk NPK mahkota ini cocok diaplikasikan di segala area ya teman ya. Maksudnya di segala area itu, di gambut bisa, di mineral bisa, di pasir bisa. Apalagi ini lebih cocok lagi kalau dipakai untuk pemupukan sawit kita itu di lahan pasir, karena di lahan pasir ini keseringan kali bahwa hara yang kita berikan atau pupuk yang kita berikan itu hilang biasanya, sering hilang. Karena kenapa? Kadang kalau hujan dia cepat larut, maka dia akan terbawa air hujan itu tadi. Maka jadi sangat cocok ya kalau diaplikasikan di area pasir, karena NPK ini pembawaan liat ya teman-teman ya. Maksudnya pembawaannya adalah
dari bahan liat. Jadi untuk prosesnya itu sangat slow ataupun lambat, akan diserap baranya oleh tanaman sawit kita. Beda dengan pupuk tunggal macam kayak urea ataupun MOP. Jika urea kita tabur-bur, itu bisa secepatnya menguap dan akan diserap oleh tanaman sawit kita. Kalau untuk NPK ini, dia prosesnya sangat slow, justru malah cocok ditaruh atau kita aplikasikan di tanah pasir. Karena kenapa? Karena sewaktu-waktu tanaman sawit kita itu butuh hara, maka dia akan menyerap hara itu. Beda dengan urea sama MOP itu tadi ya teman-teman ya. Karena kalau urea kita tabur ataupun kena hujan itu udah langsung hilang, jadi langsung cepat diserap. Berapa persennya gitu ya. Kalau pupuk NPK ini dia sangat slow. Oke, lanjut aja ya dari pembahasan ini. Terus ya itu tadi yang saya bilang, jika teman-teman pakai pupuk NPK mahkota ini, yang perlu ditambahkan lagi adalah pupuk dolomit ya, karena di situ kandungannya sangat kecil seperti yang Heri bilang tadi. Dia perlu ditambahkan dengan pupuk dolomit. Terus juga untuk yang dimaksud dalam aplikasinya kok sampai setahun 3 kali atau 4 kali, itu gimana ya maksudnya Bang? Nah, misalnya teman-teman tanya gitu, yang dimaksud dengan 3 kali atau 4 kali itu teman-teman tentukan untuk kebutuhan tanaman sawit kita. Misalnya halnya dalam 1 tahun itu, sebagai contoh, kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman sawit kita itu ini sebagai contoh antara 8 kilo ke 8,5 kilo untuk pupuknya. Nah, dari itu maka teman-teman bisa bagikan antara ke 3 kali maupun 4 kali, 5 kali pun bisa. Jadi tergantung. Cuma kalau kita 5 kali sampai 6 kali itu akan paling efeknya ke tenaga kerja kita aja. Jadi lebih banyak disayangkan ya, lebih baik antara 3 kali ke 4 kali. Misalnya 3 kali ya seperti yang dibilang di bulan 4, lalu nanti dihitung lagi 3 bulan ke depan baru kita mupa lagi, ataupun 4 kali lah ya teman-teman ya. Dari jumlah yang 8,5 kilo itu ataupun 8 kilo itu teman-teman bagi 4. Jadi sebulannya itu atau 3 bulan sekali itu kalau dibagi 4 berarti 2 kiloan. Yang terakhir 2,5 kilo gitu ya maksudnya. Dari jumlah tersebut. Nah, mungkin kurasa itu aja ya untuk pemahaman kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Atau dari penjelasan dari kurang jelas, nanti teman-teman bisa baca di kolom deskripsi. Dan jika ada salah katanya, Heri minta maaf. Ataupun ada pendapat atau masukan, silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar. Kurasa itu aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.